Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini saya akan contohkan bagaimana cara memasang grid isometrik pada layar kanvas di Pixellab. Nah, terlebih dahulu sebelum teman-teman membuka Pixellab-nya, silahkan teman-teman unduh dulu atau simpan dulu ke galeri grid isometrik yang sudah saya sediakan di materi. Jadi silahkan save dulu ke galeri. Nah, setelah itu silahkan grid isometriknya teman-teman bawa ke Pixellab ya. Grid isometriknya bawa ke Pixellab. Nah, ini seperti ini ya grid isometriknya. Jadi untuk grid isometrik ini, sebelum kita membuat desain dengan metode isometrik, gridnya harus dipasang terlebih dahulu ya. Jadi ini, nah kalau ini kan satu ya. Kalau kita cukup menggunakan satu, gunakan satu grid. Kalau misalnya tidak cukup, kita bisa menggunakannya dan mengkopinya menjadi beberapa bagian grid. Nah, kalau satu silahkan, ini sudah ada di sini ya. Tinggal kita tarik ujung pojoknya ya, tinggal kita tarik disesuaikan dengan ukuran kanvas ya. Disesuaikan dengan ukuran kanvas. Disesuaikan dengan ukuran kanvas Pixellab. Setelah itu teman-teman setelah terpasang seperti ini ya. Setelah terpasang seperti ini, silahkan dikunci. Kenapa harus dikunci? Supaya tidak bergerak ketika kita membuat objek lainnya. Nah, seperti itu ya cara yang pertama kalau kita menggunakan satu grid isometrik. Nah, sekarang kita back ya. Kita back. Nah, seperti ini sudah tidak ada ya isometriknya. Kita akan ambil lagi dari galeri ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita akan menggambar bidang yang lebih besar ya, kita akan menggambar bidang isometrik yang lebih besar, silahkan teman-teman sebelum memasang grid isometrik ini, silahkan aktifkan dulu grid atas di bagian dashboard Pixellab. Nah, seperti ini ya. Kemudian atur ukurannya di sini. Nah, yang ada tanda panah melingkar ini ada titik di tengah, diklik atau disentuh ya. Di sini teman-teman pakai 1:1. Klik OK. Nah, jadi kanvasnya akan menjadi 4 bagian ya. Jangan lupa matikan gridnya seperti ini. Lalu ini magnetnya boleh dinyalakan, boleh tidak. Setelah seperti itu, kemudian kita perkecil grid ini, grid yang ada ini ya, kita perkecil menjadi 4 bagian dari ini. Nah, seperti ini ya jadinya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian setelah seperti ini di copy. Tinggal di copy, kemudian pasang di bagian yang lain, kemudian copy lagi, pasang lagi di sini. Kemudian copy lagi, pasang lagi di sini. Ya, harus pas ya, pasangnya harus pas. Ya. Jadi harus pas. Kalau misalnya katanya nggak kelihatan, kalau nggak kelihatan, klik atau sentuh tanda zoom di atas, kemudian kita perbesar sedikit. Klik lagi, kemudian kita geser-geser, kita paskan ya. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah terasa pas, lalu dikunci.
dikunci ya gridnya, kemudian teman-teman bisa diperkecil lagi. Nah, seperti ini ya kira-kira cara untuk memasang grid isometrik pada PIX slab ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke tool yang banyak digunakan dalam membuat desain isometrik. Jadi teman-teman, dalam membuat desain isometrik, tools yang banyak digunakan di sini adalah Bezier ya. Yang pertama Bezier, yang kedua tool zoom. Jadi kita akan zoom in dan zoom out. Untuk apa? Karena tidak mungkin kita menggambar dalam keadaan grid yang kecil seperti ini ya. Pastinya nanti kita akan menggambar dengan grid ini dan dibantu juga dengan zoom ya. Jadi kita dapat memastikan suatu bangun isometrik itu lurus atau tidaknya dengan menggunakan ini ya, zoom. Jadi kelihatan nanti kita zoom. Jadi setiap membuat satu bidang kita akan menggunakan zoom. Jadi siap-siap zoom out dan zoom innya, lalu gridnya ya, kemudian Beziernya. Yang mana Bezier? Nah, Bezier itu yang ini ya. Teman-teman klik ini dulu ya, acak. Nah, ini Bezier. Nah, jadi kita akan menggunakan Bezier untuk membuat bangun isometrik ya, seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke video selanjutnya. Hanya itu untuk sekedar memberitahu teman-teman bahwa yang kita gunakan di sini adalah jaring isometrik, tools Bezier, grid, juga zoom out dan zoom in ya, dan lainnya. Nah, seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga dipahami.